Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat YouTube yang dirahmati Allah, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan sahabat semua dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan badan, dimantapkan iman, Islam, dan ihsan. Di tengah pandemi COVID-19, saya selalu berharap agar kita semua bisa mentaati protokol kesehatan COVID-19, selalu berada di rumah, dan selalu mengerjakan yang positif. Dan jangan lupa selalu untuk selalu berbahagia. Pada season kali ini kembali saya akan melanjutkan tentang pembahasan Asmaul Husna. Asmaul Husna yang selanjutnya saya akan bacakan faedahnya serta manfaatnya, yaitu Asmaul Husna Al-Malik. Kita membacanya Ya Malik. Ya Malik, Ya Maliku atina min mulkika. Ya Tuhan yang Maha Raja. Raja di sini artinya yang mempunyai kekuasaan. Berikanlah kepada kami dari kekuasaan-Mu. Adapun khasiatnya adalah barang siapa membaca Ya Malik dengan rutin tiap hari pada waktu matahari tergelincir sebanyak 100 kali, niscaya hatinya akan menjadi bersih dan lenyaplah segala kotorannya. Lalu jika membacanya sesudah terbit fajar sebanyak 123 kali atau 125 kali, maka Allah akan memberinya kekayaan dengan sebab-sebab pintu dibukakan Allah Subhanahu wa taala, pintu rezekinya. Menurut hadis Nabi Haidir alaihissalam mengajarkan doa berikut ini untuk dibacakan kepada orang sakit sebanyak 100 kali. Bagaimanakah bunyi doanya? Bunyi doanya adalah sebagai berikut. Allahumma anta al-malik al-haq allazi la ilaha illa anta. Ya Allah, ya salam, ya syafi, ya syifa al-qulub sebanyak 3 kali. Artinya adalah, Ya Allah, Engkau adalah Raja yang sebenarnya. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Ya Allah, wahai sumber kedamaian, wahai yang maha penyembuh, wahai yang menyembuhkan hati. Insya Allah orang itu akan sembuh. Jika asma Allah ini dibaca sebanyak-banyaknya setiap hari setelah Syawal, maka orang yang membacanya akan diberikan kekayaan yang berlimpah. Membaca Ya Malik sebanyak 121 kali setelah matahari tergelincir. Insya Allah Tuhan akan memberikan kekayaan yang diridhoinya. Barang siapa banyak menyebut nama ini, maka orang-orang yang sombong, angkuh, dan congkak akan tunduk dan patuh kepadanya.
Barang siapa yang membacanya mulai dari terbit fajar setiap hari, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melimpahkan kekayaan karena membukakan pintu rezeki baginya. Kemudian manfaat ya malik selanjutnya adalah barang siapa yang membaca ya malik sebanyak 133 kali pada setiap pagi dan sore selesai sholat subuh dan maghrib, maka Allah akan menjamin atau dimudahkan segala usahanya, sehingga apapun yang dilakukannya akan mendatangkan berkah serta keberuntungan. Kemudian Asmaul Husna yang selanjutnya Al-Quddus, artinya Maha Suci. Ya Quddusu Qaddis Fitratana, ya Tuhan yang Maha Suci, sucikanlah fitrah kejadian kami. Adapun khasiatnya adalah jika seseorang yang memiliki hati yang bersih membaca ya Kudus sebanyak 100 kali setiap hari, hatinya akan terbebas dari semua pikiran dan perhatian yang menimbulkan kesulitan, kekhawatiran, dan penderitaan bagi diri sendiri. Barang siapa yang menuliskan ya Kudus ini pada sepotong roti sesudah selesai melaksanakan sholat Jumat, kemudian dimakannya, maka Allah akan membukakan baginya pintu ibadat dan akan menyelamatkannya dari bencana. Rasakanlah penderitaan orang yang tersesat maupun orang yang malang, bukan dengan cercaan, tetapi dengan perasaan iba dan pertolongan. Dan berharaplah kepada janji Allah bahwa kasih sayangnya jauh melebihi amarahnya. Membaca ya Kudus sebanyak 100 kali setelah tergelincirnya matahari, insya Allah Allah akan membersihkan rasa was-was di hati, lahir dan batinnya, serta akan menyelamatkannya dari kerusakan dan menjaga kita dari berbagai fitnah. Kemudian untuk manfaat selanjutnya, barang siapa yang berzikir dengan ya Kudus setiap hari, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyucikan hatinya, dan Allah akan mengobati semua penyakit rohani kepada orang yang membaca asma ini sebanyak-banyaknya setiap hari. Insya Allah akan dijauhkan dari segala penyakit, baik penyakit lahir maupun penyakit batin, seperti sombong, dengki, ria, dan sejenisnya, sehingga dia menjadi orang yang paling disegani di hadapan orang banyak. Kemudian Asmaul Husna yang selanjutnya adalah Assalam. Assalam artinya Maha Sejahtera yang memberikan kesejahteraan. Ya salamu salimna min afatid dunya wa azabil akhirah. Ya Tuhan pemberi selamat, selamatkanlah kami dari fitnah bencana dunia dan siksa di akhirat. Isim ini berfungsi mengusir bencana dan penyakit, sehingga jika dibacakan atas orang-orang yang sedang menderita sakit sebanyak 120 kali, dengan karunia Allah penyakit akan sembuh selama ajalnya belum tiba.
Jika isim ini dibacakan sebanyak 136 kali dengan suara keras sekedar bisa didengar si sakit sambil mengangkat tangan ke atas kepala si sakit, insya Allah orang yang sakit itu akan sembuh dengan izin Allah. Barang siapa yang membaca isim ini terus-menerus, Allah akan melindunginya dari semua bencana dan bahaya. Jangan bersandar pada sebatang pohon yang akan menjadi kering dan tumbang. Jangan bergantung pada manusia, karena mereka akan menjadi tua dan mati. Orang yang bergantung kepada Allah, Al-Salam, penyelamat, tidak akan pernah panik. Kekuatan Allah akan menampakkan diri pada orang itu sebagai sikap pemberani dan beriman. Inilah manifestasi As-Salam. Siapa saja yang membaca asma Allah ini terus-menerus, Allah akan melindunginya dari semua bencana dan bahaya. Jika dibaca sebanyak 115 kali dan ditiupkan kepada orang sakit, insya Allah Allah akan memberikan kesehatan kepadanya. Kemudian membaca ya salam sebanyak 136 kali setiap hari. Insya Allah Allah akan menyelamatkannya dari setiap mara bahaya dan akan disembuhkan dari penyakit. Bacakan kalimat ini kepada orang yang mengalami sakit kepala dengan suara yang sekiranya dapat didengar oleh orang yang sakit, dan dengan mengangkat tangan ke atas dan minta disembuhkan rasa sakitnya dan diberikan jalan kesehatan. Kemudian untuk Asmaul Husna yang selanjutnya yaitu Al-Mu'min. Ya Mu'minu Amina wa amin ahlana wa baladana. Ya Tuhan yang maha memberi keamanan, berikanlah kami keamanan, keluarga kami dan negeri kami. Barang siapa yang membaca asma Allah ini sebanyak 630 kali pada saat mengalami ketakutan, Allah akan melindunginya dari semua bencana, kecelakaan, dan kerugian. Jika seseorang menuliskan asma Allah ini di kertas atau dengan mengukirnya di cincin perak, kemudian dipakai sebagai takwiz, maka keselamatan jasmani dan rohaninya berada dalam tanggungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seseorang berzikir dengan asma Allah ini sebanyak 36 kali dan memohon perlindungan kepadanya ketika menghadapi kekerasan atau bahaya, maka insya Allah dia akan selamat. Sahabat YouTube, membaca ya Mukmin sebanyak 136 kali sehari, insya Allah semua kekayaan yang kita miliki akan diselamatkan dan dipelihara dari kerugian. Nama Allah ini juga baik dibaca oleh orang yang dikuasai rasa takut, khususnya bagi seorang musyafir yang sedang dalam perjalanan supaya selamat sampai ke tujuan. Barang siapa yang mengalami ketakutan, bacalah asma ini, niscaya akan menghilangkan rasa takutnya, dan apabila dibaca oleh orang yang beriman, maka ia akan bertambah imannya. Kemudian Asmaul Husna yang selanjutnya yaitu Al-Muhaimin. Al-Muhaimin artinya maha memelihara, yang maha melindungi. Ya Muhaiminu, haimin auratina wa ajsadana. Ya Tuhan yang maha melindungi, lindungilah cacat dan jasad kami.
Ya Tuhan yang maha melindungi, lindungilah jasad kami. Barang siapa yang membaca asma Allah ini sebanyak 100 kali sesudah mandi dan sholat 2 rakaat. Setelah mandi lalu dia sholat 2 rakaat di tempat yang sunyi dengan memusatkan perhatiannya kepada Allah Subhanahu wa taala khusyuk, niscaya Allah akan menyucikan lahir batinnya. Allah Subhanahu wa taala juga akan memperlihatkan kepadanya hal-hal yang gaib. Jika asma Allah ini dibaca sebanyak 115 kali. Barang siapa yang menuliskan asma Allah ini, yaitu Ya Muhaimin tadi, pada sehelai sutra, lalu memegangnya di atas asap dari pembakaran minyak wangi, batu ambar dan gula, dan dibaca lebih dari 5.000 kali selama 7 hari. Lalu dia meletakkannya di bawah bantal, maka insya Allah dia akan mendapatkan mimpi yang akan berpengaruh terhadap kehidupan material dan spiritualnya di masa yang akan datang. Jika dibaca 145 kali usai salat isya, insya Allah akan dikaruniai daya ingat yang kuat, mudah menghafal sesuatu dan terluput dari kelupaan. Barang siapa yang membaca setelah salat sunnah 2 rakaat, terutama di waktu tengah malam, maka Allah akan menyucikan lahir dan batin serta tetap bercahaya hatinya. Kemudian asma Allah selanjutnya, Asmaul Husna selanjutnya adalah Al-Aziz. Kita membacanya Ya Aziz, Ya Azizu Azizna bil ilmi wal karamah. Ya Tuhan yang maha mulia, muliakanlah kami dengan ilmu pengetahuan dan kemuliaan. Barang siapa yang berzikir dengan asma Allah ini selama 40 hari, tiap harinya sebanyak 40 kali, niscaya Allah akan mengaruniakannya kepadanya kemuliaan dan kecukupan, sehingga ia tidak lagi membutuhkan bantuan seseorang makhluk pun. Barang siapa membaca setiap 41 kali sehari secara istiqamah, orang yang membacanya akan diberikan kecukupan dan dimuliakan jika dalam keadaan terhina. Barang siapa yang berzikir dengan kalimat ini, terutama setelah salat subuh, maka Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan kekayaan dan kemuliaan. Kemudian asma Allah yang selanjutnya adalah Al-Jabbar. Kita bacanya Ya Jabbar. Artinya adalah yang maha berkuasa, maha memaksa. Ya Jabbaru habalana min jabarutika. Ya Tuhan yang maha perkasa, berikanlah kepada kami dari keperkasaanmu. Barang siapa dengan sungguh-sungguh beriman kepada kekuatan Allah yang tak terkalahkan itu, dan mengharapkan kekuatan, maka dapat membaca Ya Jabbar sebanyak 21 kali di pagi dan sore hari. Insya Allah dia akan terhindar dari ancaman orang-orang yang akan berbuat zalim. Saudara YouTube, barang siapa yang membaca asma Allah ini, yaitu Ya Jabbar sebanyak 226 kali di setiap pagi dan sore, dia akan diselamatkan dari kezaliman, penguasa, dan orang-orang yang kejam. Tidak ada seseorang yang mengganggu, semua musuh akan tunduk kepada kita,
baik di darat maupun di laut, di dalam perjalanan maupun di tempat kediaman. Satu-satunya tempat untuk menghilangkan keputusasaan kita, menenteramkan hati dari rasa gundah dengan kita menemukan diri kita sendiri adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Asmaul Husna yang selanjutnya yaitu Ya Mutakabbir. Ya Mutakabbir artinya adalah Maha Mega yang mempunyai keagungan dan kesombongan. Ya Mutakabbiru bifadlika ij'alna kubra. Ya Tuhan yang Maha Mega, dengan anugerahmu jadikanlah kami orang yang megah. Jika seseorang membaca Ya Mutakabbir sebanyak 10 kali sebelum bersebadan dengan istrinya, niscaya mereka akan mendapatkan anak yang soleh. Orang yang membaca asma Allah ini secara istiqamah, kepadanya akan dikaruniakan kemuliaan dan keagungan. Jika dibaca sebelum mengerjakan tugas apa saja, maka tugas itu akan selesai dengan baik, insya Allah. Dengan kasih sayangnya, dia menangguhkan hukumannya yang keras agar engkau sadar diri dan mengubah jalan hidupmu. Janganlah engkau merasa aman karena keadaanmu, perbuatanmu, dan bersifat material atau spiritual yang tak pelak lagi akan selalu menyebabkan kerendahan yang menakutkan atau pahala yang ditinggikan. Orang yang membaca asma Allah ini, Ya Mutakabbir, secara istiqamah, kepadanya akan dikaruniakan kemuliaan dan keagungan. Jika dibaca sebelum mengerjakan tugas apa saja, maka tugas akan selesai dengan sempurna, insyaallah. Membaca Ya Mutakabbir sebanyak 662 kali setiap hari, insyaallah musuh akan menjadi tunduk. Dan Allah akan mengaruniakan keagungan dan kemuliaan, serta menundukkan orang-orang yang sombong kepadanya. Kemudian asma Allah yang selanjutnya adalah Ya Khalik. Ya Khalik artinya Maha Pencipta. Ya Khaliku hassin khalqana wa hassin khalaqana. Ya Tuhan yang Maha Menciptakan, menjadikan, baguskanlah kejadian kami dan baguskanlah akhlak kami. Barang siapa yang membaca Ya Khalik sebanyak 100 kali selama 7 hari, ia akan dilindungi dari semua malapetaka dan juga berguna untuk menerangi hati dan wajah. Membaca Ya Khalik sebanyak 5.000 kali setelah sholat sunat 2 rakaat, insya Allah akan dikembalikan sesuatu yang kita cintai. Misalnya anak, istri, atau kasih. Bila dibaca sebanyak 731 kali setiap hari, insya Allah akan mencerdaskan pikiran. Jika asma Allah dibaca di tengah malam dan memahami maknanya di dalam hati, niscaya Allah secara khusus akan menciptakan untuknya seorang malaikat yang akan mendoakannya hingga akhir zaman dan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atas namanya. Barang siapa yang selalu membaca Ya Khalik sebanyak-banyaknya, insya Allah akan diberi kecerdasan berpikir, mudah menerima pelajaran, serta tidak merasa sulit dalam menerima persoalan dan terampil dalam segala hal. Kemudian asma Allah yang selanjutnya di sini saya akan sampaikan, yaitu Al-Bari. Al-Bari artinya Maha Mengadakan.
yang merencanakan segala sesuatu. Ya bari'u abrina minasyirki wal maradi wal fitnati. Ya Tuhan yang maha bebaskan kami dari syirik dan penyakit dan fitnah. Adapun manfaatnya, ya bari, jika seseorang wanita yang mandul berpuasa selama 7 hari dan setiap hari setelah berbuka dengan air, kemudian membaca ya bari'u ya musawwiru sebanyak 21 kali, Allah Subhanahu wa taala akan mengaruniakannya kepadanya seorang anak lelaki insyaallah. Barang siapa yang membaca asma Allah ya bari selama 7 hari berturut-turut sebanyak 100 kali, maka insya Allah ia akan selamat dari bencana. Membaca ya bari sebanyak 100 kali, insya Allah Tuhan akan melepaskan kita dari kesulitan dan penyakit yang sedang kita derita. Adalah yang menjadikan segala sesuatu. Barang siapa yang membaca ya bari sebanyak 133 kali selama 7 hari berturut-turut, insya Allah setiap mendapatkan kesukaran dalam hidupnya akan segera bisa teratasi, dan di samping itu juga akan dijauhkan dari segala macam penyakit. Kemudian Asmaul Husna yang selanjutnya yaitu ya musawwir. Ya musawwir artinya maha pembentuk. Ya musawwiru syawirana ila ahsani khalqi wal hali. Ya Tuhan yang maha membentuk, bentuklah kami menjadi sebaik-baik makhluk dan sebaik-baik keadaan. Jika seseorang wanita yang tidak dapat memiliki anak percaya bahwa hanya Allah lah yang maha pencipta, kemudian dia berpuasa selama 7 hari dan setiap hari berbuka puasa membaca ya Khalik ya Bari, ya Khalik ya Bari, ya Khalik ya Bari ya Musawwir sebanyak 21 kali di atas segelas air. Berbuka puasa dengan minum air ini, insya Allah dia akan memiliki anak. Sedangkan bagi suami yang membaca ya musawwir sebanyak 10 kali setiap bersetubuh, insya Allah Allah akan mengaruniakannya keturunan. Seperti halnya Allah menggabungkan sel-sel pada tubuh manusia, Dia juga menempatkan setiap orang bersama perbuatannya pada jalan keabadian. Yang menjadi kawan kita hanyalah amal perbuatan kita. Barang siapa yang berzikir dengan asma Allah ya musawwir sebanyak-banyaknya, maka Allah akan menuntun apa yang akan kita kerjakan dengan kebaikan. Kemudian asma Allah yang selanjutnya, Asmaul Husna yang selanjutnya yaitu ya Ghaffar. Ya Ghaffar artinya yang maha pengampun. Ya Ghaffaru ighfir lana junubana. Ya Ghaffaru ighfir lana junubana. Ya Tuhan yang maha pengampun, ampunilah dosa-dosa kami. Membaca ya Ghaffar sebanyak 100 kali sambil menanti sholat Jumat, insya Allah akan diampuni segala dosa-dosa kita. Barang siapa yang berzikir sambil mengiringi salat Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepadanya. Barang siapa yang membaca asma Allah ini sebanyak 100 kali setelah salat Jumat,
maka segala dosa-dosanya akan diampuni pada minggu sebelumnya. Ketika amarah menyala di dalam hati seseorang, kemudian orang itu ingat dan membaca Ya Ghaffar, maka amarahnya pun akan segera hilang. Barang siapa yang membaca Ya Ghaffar setiap hari setelah salat asar, Allah akan memasukkan orang-orang yang membacanya ke dalam orang-orang yang diampuni dosanya. Kemudian Asmaul Husna yang selanjutnya yaitu Al-Qahhar. Al-Qahhar atau kita baca dengan Ya Qahhar. Ya Qahharu Iqhar. Ya Qaharu Iqhar aduwana ilal istislami. Ya Tuhan yang maha memaksa, paksalah musuh kami untuk tunduk dan menyerah. Adapun khasiatnya adalah jika seseorang yang memiliki niat ikhlas di dalam hatinya untuk membebaskan diri dari kekuasaan hawa nafsu dan dari hasrat duniawi, mengingat dan membaca Ya Qahhar sesering mungkin, niscaya dia akan dapat mengendalikan hawa nafsunya. Ya Qahhar juga berkhasiat untuk menghilangkan rasa cinta berlebihan kepada dunia dan pengagungan selain kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya. Barang siapa yang membiasakan berzikir dengan asma Allah ini, maka ia akan mendapatkan hal itu dan akan menang atas seterusnya. Membaca Ya Qahhar sebanyak 306 kali setiap hari, insya Allah akan dibersihkan dari sifat tamak dan gemar dengan kemewahan dunia. Kemudian Ya Qahhar jika dibaca 100 kali setiap malam sambil memohon kepada Allah, insya Allah akan dipenuhi kebutuhan kita. Orang yang hatinya dipenuhi dengan cinta dunia, hendaklah membaca asma ini dengan istiqamah dan hati yang ikhlas. Maka Allah akan membersihkan hatinya dari cinta dunia. Allah akan menanamkan perasaan yang rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manfaat daripada Asmaul Husna selanjutnya yaitu Ya Wahhab. Ya Wahhab artinya yang maha memberi. Ya Wahhabu hablana jurriyatan thayyibah. Ya Wahhabu hablana zurriyatan thayyibah. Ya Tuhan yang maha memberi, berikanlah kepada kami anak atau keturunan yang baik. Orang yang ditimpa kemiskinan hendaknya selalu membaca asma Allah ini atau menuliskannya untuk dikenakan sebagai ta'wij, atau membacanya sebanyak 40 kali dalam sujud terakhir di dalam sholat duha. Insya Allah ia akan terbebas dari kemiskinan melalui jalan yang tidak disangka-sangka. Jika seseorang mempunyai hajat khusus agar hajatnya terkabul, hendaknya melakukan sujud di halaman rumah atau di masjid, kemudian membaca asma Allah ini sebanyak 100 kali. Insya Allah hajatnya akan segera terkabul. Jika seseorang ingin meningkatkan kehidupan material atau spiritualnya, hendaklah dia sholat malam 2 rakaat selama 3 atau 7 hari berturut-turut.
dengan memanjatkan tangan, dengan mengangkat tangan kepada Allah, dengan mengangkat tangan berdoa kepada Allah dan membaca Ya Wahhab sebanyak 100 kali sebelum dia memohonkan kebutuhannya. Niscaya Allah akan mengabulkannya. Orang yang berdosa tak ubahnya seperti orang miskin yang jatuh ke dalam saluran pembuangan air. Apakah yang pertama kali harus kita lakukan? Dalam keadaan semacam itu, dia tidak dapat menghadapi orang lain dan juga tidak dapat berdiri sendiri. Kecuali jika dia gila, tidak menyadari keadaan dirinya yang menjijikan. Tentu dia akan segera mandi dan membersihkan diri. Sabun dan air membersihkan batin adalah taubat. Celakalah orang yang tidak melihat dan merasakan bau busuk di dalam batinnya. Membaca Ya Wahhab sebanyak 300 kali setelah selesai sholat 5 waktu, insya Allah akan melepaskan dirinya daripada segala kesulitan dan persoalan. Barang siapa yang senantiasa mewiridkan asma Allah Ya Wahhab ini setelah selesai salat fardu sebanyak 11, sebanyak-banyaknya atau lebih 100 kali, insya Allah akan dikabulkan dan dilimpahkan kekayaan. Kemudian ya Allah, wahai sahabat YouTube semua, saya akan bacakan Asmaul Husna yang selanjutnya, yaitu Ya Razzaq. Ya Razzaq artinya Maha Pemberi Rezeki. Ya Razzaqu urzuqna halalan tayyiba wasi'a. Ya Tuhan yang Maha memberi rezeki, berikanlah rezeki yang halal, bergizi serta banyak. Jika seseorang benar-benar percaya bahwa rezeki kita berasal dari Allah dan bahwa rumah tangganya membutuhkan rezeki tersebut, maka setiap selesai melaksanakan sholat subuh, dia dapat membaca Ya Razzaq sebanyak 10 kali di tempat sudut rumahnya. Dimulai dari sudut kanan menghadap kiblat, Allah akan menambahkan rezeki keluarganya. Dan barang siapa yang menuliskan asma Allah Ya Razzaq dan menggantungkannya di tempat mereka bekerja, insya Allah akan bertambah sukses. Membaca Ya Razzaq sebanyak 100 kali setelah sholat Jumat akan membantu orang yang mengalami stres atau depresi. Membaca Ya Razzaq sesuai kemampuan kita setelah sholat subuh, insya Allah akan dimudahkan mendapatkan rezeki yang mudah. Barang siapa yang berzikir dengan asma ini, insya Allah dikabulkan keinginannya. Dan barang siapa yang berzikir sebanyak 20 hari berturut-turut di waktu pagi sebelum makan dan minum, insya Allah akan diberikan kepadanya kecerdasan akal pikiran. Kemudian sahabat YouTube, untuk Asmaul Husna yang selanjutnya yaitu Al-Fattah atau dibaca Ya Fattah, artinya Maha Pembuka yang menghilangkan kesulitan dan pemberi keputusan. Ya Fattahu iftah lana abwabal khairi. Ya Tuhan yang Maha Membuka, bukakanlah buat kami semua pintu kebaikan.
Barang siapa yang meletakkan tangan kanan di dadanya setelah salat subuh dan membaca asma Allah ya Fattah sebanyak 70 kali, insya Allah hatinya akan bersih dari hayalan, kejahatan, egoisme, amarah, dan kotoran yang lainnya, menerangi jiwanya dan memudahkan segala urusannya. Kemudian barang siapa yang meletakkan kedua tangannya di dada setelah salat fajar dan membaca asma Allah ini 70 kali, insya Allah hatinya akan disinari dengan nur iman. Orang-orang yang beriman bersyukur atas kehidupan yang telah mereka terima. Mereka mewujudkan rasa syukur mereka ke dalam perbuatan dengan melayani makhluk ciptaan Allah karena Allah. Selalu bekerja keras seolah-olah mereka tidak akan pernah mati. Membaca ya Fattah sebanyak 71 kali setelah salat subuh, insya Allah membuat hati kita terbuka terhadap nasihat-nasihat agama. Hati yang keras akan menjadi lunak untuk menerima segala kebaikan. Kemudian asma Allah yang selanjutnya yaitu Al-Alim, atau kita baca Ya Alim, Ya Alim, Maha mengetahui. Artinya Maha mengetahui. Ya Alimu alimna ma la na'lam. Ya Alimu alimna ma la na'lam, ma lam na'lam. Artinya, ya Tuhan yang Maha mengetahui, beritahukanlah kepada kami apa yang kami tidak mengetahuinya. Jadi barang siapa yang membaca asma Allah ini, asma Allah Ya Alim sebanyak 100 kali secara rutin setiap selesai salat fardu, maka ia akan memperoleh kemampuan untuk melihat hal-hal tertentu yang luput dari perhatian orang dan memiliki iman yang kuat. Di samping itu, hatinya akan dipenuhi dengan ma'rifatullah, mengenal Allah. Jika seseorang melafazkan membaca asma Allah ini sebanyak 150 kali setiap hari, niscaya pemikiran dan pemahamannya akan bertambah. Dengan kasih sayang dan kemurahannya, Allah memberikan apa yang dipinta oleh hamba-hambanya tanpa memperhatikan keimanan atau kekufuran. Sahabat YouTube, jika engkau menginginkan dunia, engkau akan mendapatkannya. Jika engkau menginginkan kehidupan yang kekal di akhirat, engkau akan mendapatkannya. Barang siapa yang membaca asma Allah Ya Alim sebanyak-banyaknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan baginya pintu ilmu hikmah. Membaca Ya Alim sebanyak 100 kali setelah sholat 5 waktu, insya Allah akan diturunkan makrifat kita kepadanya. Barang siapa yang berzikir sesudah sholat 5 waktu, maka Allah akan menambahkan ilmu yang bermanfaat serta iman yang sempurna. Sahabat YouTube, di mana saja kalian saat ini berada, untuk Asmaul Husna yang selanjutnya adalah yaitu Al-Qabid. Al-Qabid artinya Maha menyempitkan. Ya Qabidu idza jaa ajaluna faqbid ruhana fi husnil khatimah. Ya Tuhan yang Maha mencabut, jika telah sampai ajal kami, cabutlah ruh kami dalam keadaan husnul khatimah.
sahabat YouTube, Yakabid adalah zikir malaikat maut Israel. Barang siapa dizalimi, disarankan membaca Yakabid sebanyak 903 kali. Maka si zalim maupun kezaliman itu akhirnya akan hancur, atau orang itu dilindungi dari keduanya. Barang siapa menuliskan Yakabid dengan minyak jakparun atau hanya dengan gerakan jari. Asma Allah ini di 4 potong roti setiap hari selama 40 hari dan memakannya, insya Allah akan diselamatkan dari lapar, haus, luka, sakit, dan sebagainya. Membaca Yakabid sebanyak 1000 kali, insya Allah akan semakin dekat dengan Allah dan dihindarkan dari orang-orang yang zalim. Barang siapa yang membaca Yakabid sebanyak 100 kali pada setiap hari secara rutin, insya Allah akan diberikan jalan dari kesempitan, dan di samping itu juga akan diberi keselamatan dalam setiap menghadapi ancaman. Kemudian sahabat YouTube, untuk asma Allah selanjutnya adalah Ya Basid ubsud yadaqa alaina bil adhiyah. Ya Basid ubsud yadaqna alaina bil adhiyah. Ya Tuhan yang maha meluaskan, luaskanlah kekuasaan-Mu kepada kami dengan penuh pemberian-Mu. Ya Basid adalah zikir malaikat peniup sangkakala. Ya Basid adalah zikir malaikat peniup sangkakala. Israfil, barang siapa terbiasa membaca asma Allah ini, niscaya akan diperoleh kedamaian di dalam hatinya, terbebas dari stres dan berbagai persoalan. Penghasilannya bertambah, dicintai dan dihargai, dan dapat memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Jika seseorang berzikir dengan asma Allah ini setelah mengerjakan salat duha sebanyak 10 kali, sambil mengangkat kedua tangannya ke langit dan kemudian menyapukannya ke muka, niscaya Allah akan membukakan baginya salah satu pintu kekayaan. Barang siapa membaca Ya Basid sebanyak-banyaknya setiap hari, insya Allah akan dilancarkan rezeki kita. Apabila dibaca selesai salat duha, maka Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan rezeki dan ilmunya. Barang siapa yang membaca Ya Basid sebanyak-banyaknya pada setiap hari secara rutin, terutama setiap selesai sholat fardu, maka setiap usahanya akan mendapatkan keberhasilan serta mendapatkan keberuntungan yang berlipat ganda. Bacaan ini cocok bagi para pedagang serta usahawan. Kemudian sahabat YouTube, untuk Asmaul Husna yang selanjutnya yaitu Al-Khafid. Al-Khafid yang artinya maha merendahkan, yang menghinakan seseorang. Ya Khafiju ikhfid man zalamana. Ya Khafizu ikhfid man zalamana. Ya Tuhan yang maha menjatuhkan, jatuhkanlah orang yang menjalimi kami. Barang siapa yang membaca Ya Khafid sebanyak 500 kali, maka semua hajat akan dipenuhi Allah. Jika kita memiliki musuh, maka musuh akan terkalahkan dan menghilangkan semua kesulitan, insya Allah. Orang-orang
Orang yang berpuasa selama 3 hari Orang yang berpuasa selama 3 hari, pada hari keempat membaca asma Allah ini, yaitu Yaqabit sebanyak 70 kali. Ketika duduk menyendiri, ia akan memperoleh kemenangan atas musuhnya, insya Allah. Barang siapa yang membaca asma Allah ini sebanyak 889 kali pada waktu yang tepat, niscaya dia tidak akan dikalahkan oleh semua musuhnya. Jika sebuah kelompok yang diancam oleh musuh berpuasa, maka berpuasalah selama 3 hari. Pada hari keempat mereka berkumpul untuk membaca Yaqabit sebanyak 7.000 kali yang dibagi sesuai dengan jumlah mereka. Maka Allah akan menjaga mereka serta merendahkan musuh mereka. Apabila diamalkan setiap hari dalam keadaan khusyuk dan bersih, berwudu, maka Allah akan mengabulkan keinginannya dan menjatuhkan derajat orang-orang yang menzaliminya. Kemudian untuk Asmaul Husna yang selanjutnya, sahabat YouTube, yaitu Ya Rafi artinya maha meninggikan derajat seseorang. Ya Rafi'u irfa darajatina. Ya Rafi'u irfa darajatina artinya, ya Tuhan yang maha mengangkat, angkatlah derajat kami. Jika seseorang yang berkeinginan untuk menjadi tinggi di kalangan manusia, hanya untuk menolong dan membimbing mereka ke jalan yang benar, membaca Ya Rabbi sebanyak 100 kali siang dan malam, niscaya kedudukan yang tinggi dan kekuatan akan diperolehnya. Barang siapa yang membaca Ya Rabbi sebanyak 70 kali, niscaya ia akan selamat dari gangguan orang-orang yang dianiaya. Orang-orang yang membaca asma Allah ini 100 kali di tengah malam pada tanggal 14 bulan Qamariyah, Allah Subhanahu wa taala akan mengaruniakan kecukupan kepadanya dan tidak berhajat kepada makhluk lain, insya Allah. Membaca Ya Rabbi sebanyak 70 kali setiap siang maupun malam hari, insya Allah kekayaan yang kita miliki akan diselamatkan dari kejahatan. Kemudian asma Allah yang selanjutnya, Asmaul Husna yang selanjutnya, yaitu Al-Mu'izzu. Al-Mu'izzu yaitu maha memuliakan, yang maha memberikan kemuliaan. Ya Mu'izzu atina izzataka. Ya Tuhan yang maha memberi kemuliaan, limpahkanlah kemuliaanmu kepada kami. Jika seseorang yang merasa kaya tanpa berharta, yang menjadi kuat tanpa senjata dan otot, dan mampu mengesampingkan egonya dalam usahanya untuk membantu orang lain, harus berhadapan dengan musuh yang kuat dan teraniaya, maka dia dapat membaca Ya Mu'izzu sesudah sholat malam pada hari Minggu dan Kamis. Dia akan terhindar dari rasa takut dan terlihat perkasa di mata musuh-musuhnya. Jika asma Allah Ya Mu'izzu dibaca sebanyak 40 kali setelah sholat maghrib setiap Senin dan Jumat, Allah Subhanahu wa taala akan mengaruniakannya kepadanya yang membaca dengan kemuliaan dan kehormatan, dan Allah akan menanamkan rasa takut dalam hatinya seluruh makhluk kepadanya, insya Allah. Membaca Ya Mu'iz
sebanyak 140 kali setiap hari. Insya Allah jika kita menjadi pemimpin akan disegani dan memiliki kewibawaan. Bagi para pemimpin atau bagi orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi, maka hendaklah membiasakan membaca Ya Mu'izu sebanyak 13 kali setiap selesai salat fardu. Insya Allah ia akan memiliki kewibawaan dalam kalangan bawah, sehingga semua perintah serta petunjuknya akan selalu dipatuhi. Kemudian untuk asma Allah selanjutnya, Asmaul Husna, yaitu Al-Muzillu. Al-Muzillu artinya maha menghinakan. Al-Muzillu dibaca Ya Muzillu. Ya Muzillu Ya Muzillu Zalliman Azalna. Artinya, ya Tuhan yang maha menghinakan, hinakanlah orang-orang yang menghina kami. Barang siapa yang membaca Ya Muzillu sebanyak 75 kali, kemudian dia berdoa, di dalam sujudnya dia berkata, Ya Allah, lindungilah aku dari kejahatan si fulan. Niscaya dia akan bebas dari dalam penjara dan akan selamat dari gangguan orang-orang yang dengki, aniaya, orang zalim, dan musuh-musuh. Membaca Ya Muzillu sesering mungkin, insya Allah harta atau uang kita yang ada di tangan orang lain akan segera dikembalikan. Membaca nama ini sebanyak mungkin mampu menundukkan orang yang sombong dan angkuh. Dan apabila Ya Muzillu dibanyak 1000 kali selama 7 hari, insya Allah akan terhindar dari musuh. Barang siapa yang mempunyai uang atau barang di tangan orang lain, akan tetapi sangat sulit sekali untuk diminta atau ditagih, maka bacalah Ya Muzillu sebanyak-banyaknya setiap hari, terutama saat berangkat menagih. Insya Allah uang atau barang itu akan segera dapat kembali ke tangan kita. Kemudian untuk Asmaul Husna yang selanjutnya, yaitu Ya Sami'. Ya Sami' artinya maha mendengar. Ya Sami'u isma syakwatana. Ya Tuhan yang maha mendengar, dengarkanlah pengaduan kami. Barang siapa yang membaca Ya Sami' pada hari Kamis sesudah salat duha sebanyak 50 kali atau 500 kali, maka ia akan menjadi seorang yang makbul doanya. Jika seseorang membaca asma Allah ini sebanyak 100 kali pada hari Kamis, antara sholat sunnah dan sholat fardu pada saat subuh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengaruniakannya rahmat istimewa kepadanya. Jika seseorang dai atau penceramah di depan umum yang beriman bahwa Allah mendengar apa yang diucapkannya, membiasakan membaca Ya Sami' sesering mungkin, niscaya kata-kata akan sangat berpengaruh terhadap para pendengarnya. Allah berfirman di dalam salah satu hadis qudsi, tidaklah seseorang hambaku mendekatiku dengan terus-menerus bersikap taat, kecuali aku akan mencintainya, dan jika aku mencintainya, maka aku menjadi telinganya yang dengannya dia mendengar, dan menjadi lidahnya yang dengannya dia bicara, dan menjadi tangannya dengan dia menggenggam. Ketika sedang membaca asma Allah ini, hendaklah tidak berbicara apapun. Membaca Ya Sami' sebanyak-banyak mungkin setiap hari, insya Allah keinginan kita akan dikabulkan
dan dikaruniai pendengaran yang tajam, lebih-lebih dibaca setelah salat duha. Kemudian untuk asma Allah yang selanjutnya yaitu Ya Basir. Ya Basir artinya Maha Melihat, yang Maha melihat segala sesuatu. Ya Basiru absir hasanatina. Ya Tuhan yang Maha melihat, lihatlah semua amal kebaikan kami. Membaca Ya Basir sebanyak 100 kali sebelum salat Jumat. Insya Allah hati akan menjadi tenang, akan menjadi cerdas, hatinya akan terbuka dan selalu terjaga dari perbuatan dosa dan zalim. Orang yang membaca Ya Basir sebanyak 100 kali setiap salat Jumat secara istiqamah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengaruniakannya kepadanya penglihatan mata yang tajam dan cahaya dalam hatinya. Insya Allah. Allah juga memberikan kepada kita mata hati untuk melihat hal-hal yang lebih dalam daripadanya yang dapat ditangkap oleh penglihatan mata biasa. Mata batin untuk melihat batin manusia, mata itu disebut basyirah. Meskipun kita tidak dapat melihat Allah karena hanya Dia yang dapat melihat dirinya, tetapi dengan basirah kita dapat melihat diri kita sendiri. Jika suatu pekerjaan tidak diniatkan untuk diri sendiri melainkan karena Allah, kemudian orang tersebut membaca Ya Allah Ya Basir sebanyak 100 kali sebelum salat Jumat, niscaya Allah akan menggembirakan orang itu dengan kasih sayangnya dan memberikannya keberhasilan dalam pekerjaan yang diniatkannya itu. Kemudian asma Allah yang selanjutnya yaitu Al-Hakam, dibaca Ya Hakam, Maha menetapkan segala hukum. Ya Hakamu uhkum man hasada alaina wa ghassaina. Ya Tuhan yang Maha menetapkan hukum, hukumlah orang-orang yang dengki dan curang kepada kami. Barang siapa berzikir dengan asma Allah Ya Hakam sebanyak 99 kali pada akhir malam dalam keadaan berwudu dan mengkonsentrasikan pikiran, maka Allah akan menjadikan batinnya sebagai tempat rahasia-rahasia keutuhan dan hatinya akan dipenuhi dengan cahaya. Tak perlu khawatir atas apa yang akan terjadi dan ada alasan untuk menyesali apa yang telah terjadi, sebab penyesalan tak akan mengubah apa-apa. Terimalah dan kepadamu akan diberikan ridho dan kedamaian. Orang yang membaca asma Allah Ya Hakam pada malam Jumat dalam keadaan sedemikian rupa sehingga hatinya mengalami kegembiraan kerinduan kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memenuhi dadanya dengan kepahaman, lalu menjadikan hatinya tempat rahasia hikmah dan ilmu yang ilmu agama dan ilham. Membaca Ya Hakam sebanyak 68 kali di tengah malam dalam keadaan suci, insya Allah hati kita akan dipermudah mempelajari ilmu-ilmu agama. Sahabat YouTube, untuk Asmaul Husna yang selanjutnya akan saya lanjutkan pada video saya selanjutnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Jangan lupa untuk selalu bahagia. Dan saya akhiri video ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.